Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Domba iblis di laut tidak bisa menunjukkan banyak kekuatan tempur sama sekali, tetapi ketika mereka mencapai tanah, itu akan berbeda. Selama 300 prajurit dengan 30 tubuh-tubuh sihir menginjakkan kaki di tanah, meskipun tidak dapat dikatakan untuk membunuh kuartet, tetapi membunuh beberapa udang dan tentara masih tidak akan memiliki masalah. Dan Zhu Hengyu juga menetapkan strategi sedini mungkin. 300 tentara dibagi menjadi dua tim dan diburu secara terpisah. Satu tim dipimpin oleh Jian He dan Gao Pengyi. Di sisi lain, Zhu Hengyu sendiri memimpin tim orang. Pada saat itu, para prajurit melawan para jenderal, dan Jian He dan Gao Pengyi mengambil keuntungan dari kesempatan ini untuk menyerang komandan ular laut. Namun, untuk distribusi personel, Zhu Hengyu tidak merata mendistribusikan 300 tentara. Zhu Hengyu sendiri hanya meninggalkan 100 tentara, dan 200 prajurit yang tersisa semuanya mengikuti Gao Pengyi dan Jian He. Inilah yang dipikirkan Zhu Hengyu sebelumnya. Zhu Hengyu tahu betapa kuatnya dia. 100 prajurit sudah cukup baginya, dan bahkan lebih sedikit yang tidak punya masalah sama sekali. Kali ini, Zhu Hengyu menetapkan bahwa semua orang berpakaian hitam untuk menyembunyikan identitasnya, dan dia juga harus mengenakan topeng hitam untuk menutupi wajahnya untuk mencegah seseorang mengenali. Lagi pula, ada terlalu banyak rahasia di Pulau Tianmo. Jika Anda memberitahu orang lain bahwa Anda takut akan kekacauan besar, Zhu Hengyu akan dipaksa untuk melakukannya. Tetapi para pejuang itu tidak masalah, tidak relevan bagi mereka untuk menunjukkan wajah mereka, yang lebih mereka sukai adalah perasaan mengalahkan suku Hai. Penduduk desa Laoanping telah ditindas oleh ular laut selama bertahun-tahun, kali ini, di bawah kepemimpinan Zhu Hengyu, mereka mengambil inisiatif untuk memburu orang-orang Hai, bagaimana mereka tidak bersemangat. Di bawah pengaturan hati-hati Zhu Hengyu, semua orang diam-diam menyentuh hutan dengan malam. Belum lagi bagaimana Zhu Hengyu mereka dioleskan di hutan. Mari kita bicara tentang situasi di Pulau Xiaoyang di sisi lain. Pada saat ini, Pulau Xiaoyang sudah penuh dengan perang. Sejak Pulau Xiaoyang dihuni, tidak pernah menemui serangan sekuat ular laut. Bahkan jika 9 desa bersatu, mereka tidak akan mampu menahan perintah dari 18 ular laut, ditambah dengan serangan gila tentara dan kepiting udang yang tak terhitung jumlahnya. Karena serangan ini terlalu mendadak, orang-orang di Pulau Xiaoyang tidak menanggapi sama sekali. Kecuali desa-desa yang dijaga oleh Zhu Dachang dan Si Yue, desa-desa yang tersisa tidak sepenuhnya siap. Di bawah serangan gila dari ular laut, banyak desa tidak bisa menyimpannya. Bahkan ada 2 desa yang tidak siap sama sekali, dan setelah periode perlawanan, mereka langsung dihancurkan. Untungnya, ada tanggapan dari orang-orang di desa tetangga, sehingga desa itu tidak sepenuhnya hancur. Namun demikian, kedua desa tersebut menderita kerugian besar. Para murid yang menjaga kedua desa ini pasti tidak akan mendapat manfaat dalam bencana laut ini. Bahkan kembali dapat dihukum berat karena kerugian besar di desa. Tapi ini semua kata penutup, dan mereka tidak bisa memikirkannya saat ini. 2 desa yang rusak, di bawah naungan desa tetangga, keduanya memasuki desa tetangga mereka. Dengan cara ini, orang-orang dari 2 desa akan dapat menahan serangan ular laut. Tetapi pada kenyataannya, ini hanya permukaan. Selama beberapa pemimpin ular laut yang telah menghancurkan desa telah mencari desa, mereka pasti akan datang dan membantu para pemimpin ular laut lainnya untuk menyerang bersama. Pada saat itu, tekanan untuk melindungi desa adalah waktu terbesar. Hanya saja orang-orang di desa-desa ini tidak punya solusi sama sekali, mereka hanya bisa menunggu penyelamatan. Tidak ada seorang pun di Pulau Xiaoyang yang tahu bahwa saat ini ular laut akan menyerang dengan sangat kejam, bagaimana mungkin ada penyelamatan. Setelah 2 hari 2 malam penjagaan, kecuali desa yang dijaga oleh Su Ziyun, desa-desa lainnya mulai menunjukkan keadaan ujung panah. Bahkan Zhu Dachang dan Si Yue, yang telah lama disambut oleh Zhu Hengyu, tidak bisa menahan serangan ular laut ini. Karena kedua desa adalah yang paling sulit untuk dihancurkan, suku ular laut mengerahkan beberapa pemimpin ular laut untuk menyerang kedua desa bersama-sama. Jadi saat ini tekanan kedua desa mereka adalah yang terbesar. Di pihak Su Ziyun, hanya 2 komandan ular laut yang menyerang. Dan serangan ini hanya serangan tipuan, karena 2 ular laut memerintahkan perasaan samar bahwa ada beberapa kekuatan kuat yang tersembunyi di desa ini. Dan desa yang dijaga oleh Su Ziyun juga sunyi dan tak terduga. Belum lagi situasi di Pulau Xiaoyang. Hanya dikatakan bahwa Zhu Hengyu mengambil Jian He, Gao Pengyi dan 300 prajurit iblis dari 30 setan, dan memanfaatkan malam itu untuk menyentuh hutan. Zhu Hengyu akan menyerang balap ular di belakang. Menurut rencana awal Zhu Hengyu, setelah bersiap untuk membawa orang-orang ini melewati hutan, biarkan Jian He dan Gao Pengyi memimpin tim untuk menyelesaikan pengepungan Zhu Dachang, sementara ia memimpin sebuah tim untuk membantu Si Yue.
Tetapi dengan pendalaman hutan, Zhu Hengyu menemukan bahwa situasinya agak berbeda dari apa yang dia pikirkan. Lingkup hutan ini tidak besar, tetapi Zhu Hengyu tidak berharap mereka menemukan udang, tentara, dan kepiting dalam waktu kurang dari setengah dupa di hutan. Dan menurut pengamatan Zhu Hengyu, udang, kepiting, dan kepiting ini kelihatannya karena terlalu banyak orang, dan mereka belum ramai. Zhu Hengyu merasa seperti telah salah menghitung seberapa kuat 18 ular laut itu. Pada saat ini, Zhu Hengyu, mereka tidak mengatakan bahwa mereka bergegas ke desa di mana Zhu Dachang dan Si Yue sedang terburu-buru. Bahkan jika Zhu Hengyu ingin menyeberangi hutan, mereka memiliki beberapa kesulitan. Setelah perenungan singkat, Zhu Hengyu memutuskan untuk mengubah rencananya. Melihat postur ini, tim mereka, saya takut akan sulit untuk membunuh di tengah kerumunan udang dan tentara. Jika Anda masih ingin mengalihkan pasukan Anda untuk menyelamatkan, itu bahkan lebih mustahil. Zhu Hengyu untuk sementara mengubah rencana tempur. Semua orang berkumpul di tempat yang sama, dan Zhu Hengyu bergegas ke depan untuk membuka jalan. 300 prajurit setan membentuk formasi musuh di tengah. Gao Pengyi bertanggung jawab atas bagian belakang istana. Dan Jian He berjalan, bertanggung jawab untuk melindungi kedua sayap dan formasi keseluruhan. Tujuan mereka juga telah berubah. Pada awalnya, Zhu Hengyu siap untuk bergegas langsung untuk mendukung Zhu Dachang dan Si Yue. Namun menurut situasi saat ini, sepertinya agak tidak realistis. Jadi Zhu Hengyu memutuskan untuk secara langsung mendukung setiap desa. Pertama pergi ke desa terdekat dengan hutan lebat desa Qinghe. Pada saat ini, Zhu Hengyu masih di hutan, jadi mereka tidak membentuk formasi. Setelah bertemu dengan tentara udang dan kepiting, di bawah komando Zhu Hengyu, semua orang menyebar dan menyerang tentara dan kepiting udang. Dan orang yang berada di garis depan masih Zhu Hengyu. Ini adalah hutan, dan Zhu Hengyu tidak bisa melemparkan Senro Magic Flame. Dengan setiap kali Zhu Hengyu menyia-nyiakan pedang iblis haus darah di tangannya, jeritan gas pedang Dao Shen Luo di hutan mampu memicu jeritan. Bersamaan dengan teriakan ini, udang, tentara, dan kepiting jatuh ke tanah satu demi satu. Setelah jatuh ke tanah, udang dan kepiting akan langsung menjadi kering dan tidak meninggalkan jejak darah. Ini adalah kekuatan pedang haus darah yang haus darah. Masing-masing energi pedang Hengyu dicampur dengan kekuatan haus darah dari pedang sihir haus darah. Dan udang, tentara, dan kepiting ini akan menjadi suplemen terbaik dari kekuatan haus darah dan pedang sihir haus darah. Di Pulau Tianmo, Zhu Hengyu tidak malu untuk memulai karena itu adalah 3 teman dekat. Tapi sekarang berbeda. Udang dan kepiting di Pulau Xiaoyang tidak akan memiliki musuh selain musuh. Jadi kali ini Zhu Hengyu akan membunuh sebanyak yang dia suka. Semua keterampilan sihir Zhu Hengyu telah bergabung dengan kekuatan Shen Luo. Dia sekarang sangat perlu meningkatkan kekuatan Shenrou. Dan udang dan kepiting ini akan menjadi sumber daya terbaik baginya untuk menyingkat kekuatan Shenrou. Jadi kali ini Zhu Hengyu tidak memegang tangannya, membunuh dengan sepenuh hati. Saya melihat bahwa dalam jangkauan tubuh Zhu Hengyu, Shen Luo Jianqi terbang ke atas dan ke bawah. Apakah itu Jian He atau Gao Pengyi, atau 300 Demon Warriors, saya belum pernah melihat Zhu Hengyu sebagai orang gila. Mereka bahkan memiliki sedikit ketakutan. Meskipun masing-masing energi pedang Zhu Hengyu berada di bawah kendali penuhnya, dia tidak akan melukai pasukan ramahnya. Tetapi orang lain tidak berpikir begitu. Mereka memandang Zhu Hengyu dan tidak berani mendekat. Pada saat ini, dia masih di hutan dan tidak peduli dengan formasi. Tugas pertama mereka adalah keluar dari hutan. Jadi, bahkan jika orang lain jauh dari Zhu Hengyu, dia tidak terlalu peduli. Selain itu, Zhu Hengyu tidak peduli sama sekali, karena dia tahu bahwa prajurit surgawi iblis ini hanya tindakan bawah sadar tidak benar-benar takut sengaja menyakitinya. Setelah yang lain menjauh dari Zhu Hengyu mulai bekerja tanpa menahan diri. Tanpa menahan diri, gerakan mengayun pedang Zhu Hengyu juga mulai berubah. Sebelum Zhu Hengyu bertemu, sekarang setiap kali Zhu Hengyu memegang pedangnya, itu adalah tren terbuka lebar. Dan serangan ini adalah metode serangan paling kuat di medan perang. Dan setiap kali Zhu Hengyu melambai, ia meluncurkan pedang Shenlu Qi yang berisi kekuatan pedang Shenlu dan pedang Qi yang haus darah. Hanya ada satu kalimat dari mayat klan Laut Kering yang telah dilewati Shen Luo. Merasakan pertumbuhan terus-menerus dari kekuatan Shen Luo dan gas pedang haus darah, Zhu Hengyu gelisah. Dia merasa bahwa dia belum pernah bertemu itu dalam waktu yang lama, pertarungan semacam ini yang dapat menyebarkan tinju dan tinjunya. Di bawah bimbingan Zhu Hengyu, semua orang dengan cepat membunuh hutan. Setelah membunuh hutan, semua orang benar-benar terpana. Mereka belum pernah melihat begitu banyak lobster dan kepiting. Zhu Hengyu memperkirakan bahwa pulau kecil ini, yang panjang dan lebarnya hanya 900 mil, mungkin telah menampung jutaan udang, tentara, dan kepiting. Semua orang tahu bagaimana menyerang 9 desa kecil dengan jutaan pasukan. Zhu Hengyu tahu bahwa 4 harta Hualong sangat menggoda, tetapi dia tidak pernah berharap itu menjadi sebesar ini. Hanya dengan satu berita, ular laut dapat mengirim jutaan pasukan. Dan total populasi di Pulau Xiaoyang hanya kurang dari 20.000.
Zhu Hengyu percaya bahwa tidak ada desa yang bisa menahan kekuatan ini. Melihat prajurit udang dan kepiting yang penuh sesak, Zhu Hengyu memesan, semua orang dengan cepat membentuk barisan pertempuran dan mulai pergi ke desa Qinghe terdekat. Pada saat ini, dia telah meninggalkan hutan lebat tanpa halangan pohon-pohon itu. Zhu Hengyu akhirnya benar-benar bisa membuka cincin pembunuhan. Saya melihat Zhu Hengyu, yang membuka di depan, berteriak pada orang di belakangnya. Kamu agak jauh dariku, aku ingin menembakkan kekuatan penuh. Orang-orang ini semua tahu bahwa teknik sihir kelompok Zhu Hengyu yang kuat disebut Magic Burning. Jadi setelah mendengar kalimat ini, keseluruhan pertempuran secara langsung dipisahkan dari Zhu Hengyu. Setelah melirik ke barisan pertempuran di belakang mereka dan para prajurit yang membentuk barisan pertempuran, Zhu Hengyu mengangguk ke semua orang. Lalu aku melihat Zhu Hengyu berteriak dan memimpin pertempuran yang dibentuk oleh udang, tentara, dan kepiting. Kali ini Zhu Hengyu bahkan tidak membutuhkan Jian He untuk mengusir udang, tentara, dan kepiting. Karena udang dan kepiting di sini akan terlalu padat. Dengan gelombang besar tangan Zhu Hengyu, Shen Luo Moyan langsung menyala. Udang dan kepiting tidak mengharapkan siapapun untuk menyerang dari belakang. Begitu banyak udang dan kepiting tidak akan merespon sama sekali. Dengan tangisan sengit dan aroma barbecue, Zhu Hengyu mulai bergegas maju. Para prajurit di belakang Zhu Hengyu semuanya adalah orang-orang yang berperang, dan mereka juga tidak ambigu. Setelah melihat Zhu Hengyu bergegas keluar, mereka juga bergegas ke pasukan udang, tentara dan kepiting. Dengan diperkenalkannya Zhu Hengyu dan orang-orang kuat lainnya, udang dan kepiting ini akan terlihat seperti daun bawang di kebun sayur. Setiap nyala api Senro dapat membakar sepotong besar udang, tentara, dan kepiting. Api ajaib Senro memiliki kekuatan Senro, jadi setiap kali udang, tentara, dan kepiting dibakar, kekuatan Senro yang dikendalikan oleh Zhu Hengyu akan lebih kuat. Dengan begitu banyak udang, tentara, dan kepiting di Pulau Xiaoyang, Zhu Hengyu benar-benar ingin membunuh mereka semua. Jika Anda benar-benar melakukan itu, kekuatan Zhu Hengyu dari Shen Luo akan dinaikkan ke keadaan yang sangat menakutkan. Pada saat itu, apakah itu adalah gas pedang Shen Luo penjara, perisai Shen Luo atau nyala api Shen Luo, akan dipromosikan ke keadaan yang sangat menakutkan. Tapi jelas ini bukan waktunya untuk melakukannya. Ketika ia membunuh semua udang, tentara, dan kepiting, orang-orang yang masih hidup di pulau itu mungkin hanya memiliki sedikit yang tersisa. Jadi meskipun ide ini menggoda, Zhu Hengyu masih menekan dorongan ini. Dia akan mengambil Demon Warriors di belakangnya untuk menyelamatkan desa-desa itu terlebih dahulu. Bagaimanapun, kekuatan Shen Luo dapat dipromosikan kapan saja, tetapi jika penduduk desa mati, mereka tidak dapat dibangkitkan. Penduduk desa ini adalah orang-orang dari klan domba iblis, bahkan jika mereka tidak berhubungan dengan Zhu Hengyu, mereka tidak boleh dibantai oleh klan ular laut. Sebagai anggota Sekte Pedang Setan, Zhu Hengyu telah menikmati status tinggi dan status para murid dari Sekte Pedang Setan. Ada kewajiban untuk menyelamatkan orang-orang ini dan melindungi hidup mereka. Hak dan kewajiban harus selalu dipatuhi bersama. Jika Anda ingin menikmati hak-hak Anda harus memenuhi kewajiban Anda. Nikmati saja hak dan tidak memenuhi kewajiban Anda, itu disebut bajingan. Jadi terlepas dari meningkatnya pembunuhan Zhu Hengyu, promosi kekuatan Shen Luo juga membuatnya sedikit ketagihan. Tapi dia masih tahu apa misi utamanya untuk mengunjungi Pulau Iblis kali ini. Itu untuk menyelamatkan penduduk desa yang tidak bersalah ini. Tetapi bahkan jika Zhu Hengyu memiliki tujuan, itu tidak berarti dia tidak bisa membunuhnya. Sebaliknya, jika Zhu Hengyu ingin menyelamatkan penduduk desa, mereka harus melalui lapisan pertempuran yang terdiri dari udang, tentara, dan kepiting sebelum mereka bisa mencapai desa. Jadi Zhu Hengyu tidak benar-benar mengurangi banyak peluang pemenggalan. Hanya saja Zhu Hengyu tidak bisa dengan santai bertarung di antara medan pertempuran ular laut. Dia harus memastikan bahwa dia langsung pergi ke desa Qinghe, yang paling dekat dengan mereka. Pada saat ini, Zhu Hengyu melakukan hal itu, dengan Shen Luo Moyan dan Shen Luo Jianqi membuka jalan mereka, para prajurit udang dan kepiting tidak akan bisa menghentikan mereka. Karena ada Zhu Hengyu, Dewa Iblis, yang kuat, yang memimpin, 300 prajurit iblis yang tersisa memiliki tekanan yang sangat kecil. Mereka hanya mengambil beberapa tentara sisa yang tidak terjawab Zhu Hengyu, dan tekanan pada kedua sayap dan belakang juga sangat kecil. Karena ada gerilyawan Sungai Jian di kedua sisi, dan Gao Pengyi ada di belakang Pat. Kedua pria itu sangat keras kepala dalam pertempuran dengan Haisan dan Xie Yu. Pertahanan Xie Yu membuat mereka berdua tak berdaya, dan Haisan langsung menghancurkan mereka. Jadi kedua orang ini mati lemas. Kali ini mereka dapat membunuh musuh dengan bebas, tentu saja, tanpa meninggalkan tangan mereka. Selain itu, keduanya telah belajar sesuatu yang baru dalam pertempuran dengan Haisan, dan mereka juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengonfirmasinya. Saya melihat bahwa sosok Jen masih secepat angin. Dengan kekuatan para jenderal ini, mereka tidak bisa melihat sosok Jian He. Karena itu, sebagian besar prajurit dan kepiting yang terbunuh bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Setelah berkelahi dengan gunung laut, Jian He menemukan cara tubuh yang baru.
Dengan metode ini, gerakan Jian He menjadi lebih efisien. Di masa lalu, untuk mengejar kecepatan, Gen River sebenarnya melakukan banyak tindakan ekstra. Dan tindakan ekstra ini akan sangat mempengaruhi kekuatannya. Tapi Jian He berbeda sekarang. Setelah mengamati gaya tubuh Haisan, ia juga menemukan kekurangannya sendiri, dan memperkuat serta memperbaikinya. Pada saat ini, kecepatan Gen River pada dasarnya telah mencapai batas kecepatan yang dapat ia capai dengan tingkat monster ini. Dan sekarang aksi Jian He juga rapi dan lurus. Setiap pisau akan terbunuh secara langsung, dan pihak lain tidak akan diberikan kembali ke telepon. Gao Pengyi di sisi lain jauh lebih sederhana. Faktanya, Gao Pengyi, seorang praktisi yang dikenal karena kekuatannya, adalah tempat yang paling cocok untuk bertarung adalah medan perang. Gao Pengyi mengambil parang tumbuknya, yang dipukuli oleh lubang di laut, dan melambai dengan keras. Untuk parang tumbuk ini, Zhu Hengyu ingin membantu Gao Pengyi memperbaikinya. Hanya pada akhirnya Gao Pengyi dicegah. Gao Pengyi bermaksud menggunakan lubang ini sebagai tanda untuk mengingatkannya untuk berlatih keras. Zhu Hengyu secara alami tidak memiliki pendapat, jadi pada akhirnya, dia hanya memperbaiki parang tentara yang rusak dan memberikannya kepada Gao Pengyi. Pada saat ini, tubuh Gao Pengyi belum sepenuhnya pulih, tetapi akan cukup untuk menghadapi udang dan kepiting ini. Saya melihat bahwa Gao Pengyi berada di akhir pertempuran. Dengan setiap gelombang parang tentara yang dia pegang, setidaknya 3-5 tentara udang dan kepiting akan dipotong langsung menjadi 2. Meskipun Gao Pengyi tidak mempelajari teknik pedang dalam pertempuran dengan Haisan, ia belajar mengendalikan kekuatan. Mantan Gao Pengyi selalu mencoba menggunakan semua kekuatan untuk setiap pukulan. Sekarang Gao Pengyi berbeda, mengetahui bahwa kekuatan serangan akan bervariasi dari orang ke orang. Selama Anda dapat membunuh musuh, Anda tidak perlu menggunakan semua kekuatan untuk setiap pukulan. Jadi pada saat ini, meskipun Gao Pengyi tampak mencolok dengan setiap pukulan, ia benar-benar mempertahankan banyak kekuatan cadangan. Dengan cara ini, Gao Pengyi dapat menyimpan lebih banyak kekuatan fisik dan bisa bertahan lebih lama di medan perang. Karena mereka datang dari belakang, Zhu Hengyu, banyak prajurit dan prajurit tidak bereaksi sama sekali dan langsung dipenggal. Dengan pembukaan Zhu Hengyu yang kuat dan bantuan Jian He Gao Pengyi, mereka membentuk barisan pertempuran di antara sejumlah besar udang, tentara, dan kepiting, dan kecepatan kemajuan juga sangat cepat. Anda tahu bahwa 300 prajurit dari 30 segmen prajurit tidak dihiasi. Meskipun mereka tidak sekuat Zhu Hengyu, Jian He dan Gao Pengyi, mereka juga di desa Anping dan telah mengalami ribuan pertempuran. Udang dan kepiting yang padat ini akan mengejutkan mereka, tetapi mereka tidak takut. Adalah tidak realistis untuk mengharapkan ke-300 prajurit setan ini membunuh jutaan udang dan tentara. Tetapi jika mereka hanya melalui pertempuran ular laut untuk menyelamatkan penduduk desa di desa, mereka masih percaya diri. Bahkan tanpa Zhu Hengyu, Jian He dan Gao Pengyi, mereka sebenarnya bisa melakukan ini. Hanya saja itu akan sangat sulit selama periode ini, dan kecepatan kemajuan tidak akan secepat seperti sekarang. Dengan kekuatan yang kuat, bahkan dengan hanya 300 orang, itu sudah cukup untuk menyelamatkan desa di Pulau Xiaoyang. Terlebih lagi, ada Zhu Hengyu yang dapat menahan 300 orang dengan 1 orang. Ke-300 orang ini, tetapi desa Anping telah mengumpulkan ribuan tahun, dan mengumpulkan 100 veteran perang. Di dunia biasa, apa yang disebut veteran dari 100 pertempuran sebagian besar kata sifat berlebihan. Berbicara tentang 100 pertempuran, nyatanya, para prajurit itu mungkin hanya berpartisipasi dalam beberapa kali dalam hidup mereka, atau hanya selusin perang. Bahkan jika itu dilebih-lebihkan, itu hanya berperang puluhan perang. Tetapi para elit di desa Anping ini sangat berbeda. Pertempuran di sini hanyalah kata sifat. Terutama di desa Anping, para biarawan dengan lebih dari 130 pertempuran. Mereka semua hidup selama ribuan tahun. Yang lebih tua bahkan lebih tua dari kepala desa yang lama. Selama ribuan tahun, mereka harus bertarung dengan ular laut setidaknya dalam bencana lautan setiap tahun. Mulai sekarang, pertempuran yang mereka ikuti benar-benar ribuan. Jika Anda ingin menggambarkannya dengan kata sifat yang lebih tepat, mereka sudah ribuan perang, bahkan veteran dari ribuan perang. Meskipun badan perang mereka, karena mereka tidak bisa membuat yinguang untuk menembus penghalang, mereka tidak bisa menembus belenggu paragraf ke-30. Dalam kehidupan ini, mereka hanya bisa terjebak dalam tubuh pertempuran 30 segmen, dan mereka tidak bisa lagi maju. Namun, kemampuan tempur mereka yang sebenarnya dan pengalaman tempur yang sebenarnya sangat kuat. Veteran perang serupa sangat jarang. Mereka yang selamat dari puluhan ribu pertempuran tetapi masih bertahan, tidak berarti sederhana. Mereka adalah elit yang dipilih dari ribuan selebriti yang telah tersingkir setelah puluhan ribu pertempuran. Jangan berpikir bahwa ada banyak yang serupa. Ambil Pulau Wayang di mana sekte pedang setan berada sebagai contoh. Tidak ada bencana laut di sana. Karena tidak ada bencana laut, secara alami tidak akan ada yang disebut prajurit. Jadi ada begitu banyak pion mengerikan yang tidak bisa diatasi dan dihilangkan. Pulau Wayang, salah satu dari 3.000 kelompok pulau di Kepulauan Domba Sihir, terletak di sudut tenggara Kepulauan Domba Sihir.
Daerah domba iblis sangat luas dan berbatasan dengan ras yang tak terhitung jumlahnya. Namun, hanya ular laut yang digunakan untuk meluncurkan bencana lautan. Wilayah ular laut hanya berbatasan dengan pulau terluar iblis domba. Pulau terluar Moyang mengacu pada lebih dari sekedar pulau. Bahkan, yang disebut Moyang Waidau mengacu pada kepulauan yang dibentuk oleh lebih dari 300 pulau dengan radius 10.000 mil di sekitar pusat. Dari lebih dari 300 pulau di pulau terluar Moyang, hanya ada lebih dari 30 pulau yang berbatasan dengan keluarga ular laut. Di antara lebih dari 30 pulau ini, Pulau Xiaoyang dan Pulau Tianmo juga termasuk. Adapun pulau-pulau lain di luar Pulau Domba Ajaib, meskipun mereka juga akan diserang oleh binatang laut. Tetapi tidak perlu menghadapi bencana samudera setiap tahun. Sekali lagi, hanya keluarga ular laut yang bisa membawa udang, tentara, dan kepiting. Justru karena ular laut dapat menggerakkan udang, kepiting, dan kepiting, sehingga mereka suka meluncurkan bencana laut. Setelah puluhan ribu tahun bencana laut, 30 pulau ini telah melatih sejumlah besar prajurit veteran. Efektivitas tempurnya yang kuat dan pengalaman tempurnya yang kaya sangat mengerikan. Meskipun satu-satu, mereka tentu bukan lawan Zhu Hengyu. Tetapi ketika mereka menghadapi Gao Pengyi dan Jian He, mereka mungkin tidak akan kalah. Bahkan jika Anda tidak bisa mengalahkannya, ada cara untuk menyelamatkan hidup Anda. Satu hal yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa meskipun output Gao Pengyi keras, para veteran dari 100 pertempuran itu dapat dengan mudah lolos dari pukulan berat Gao Pengyi. Tidak peduli seberapa merusak Anda, itu akan sia-sia selama Anda tidak bisa mengenai siapapun. Tidak peduli seberapa cepat Gen River, frekuensi serangan bahkan lebih tinggi. Tapi begitu semua serangan diblokir, itu sepenuhnya dihapuskan. Meskipun Gao Pengyi dan Jian He memang sangat berbakat, yang mana dari para veteran yang dapat bertahan hidup puluhan ribu pertempuran sederhana. Mungkin dalam talenta tertinggi, mereka tidak bisa membandingkan Gao Pengyi dan Jian He. Anda harus tahu bahwa kemurnian garis keturunan dan afinitas sihir Gao Pengyi dan Jian He adalah yang tertinggi dari Jiupin. Ini adalah para veteran yang tidak bisa dibandingkan. Tetapi meskipun mereka tidak dapat membandingkan Gao Pengyi dan Jian He, kemurnian darah dan afinitas magis dari para veteran perang semuanya di atas 6 kelas. Di masa depan yang tak terbatas, ketika semua orang naik ke 60 setan. Keuntungan bakat dari Gao Pengyi dan Jian He akan memungkinkan mereka untuk terus meningkatkan kekuatan mereka. Namun, sebelum ini, Gao Pengyi dan Jian He, pada kenyataannya, tidak jauh lebih kuat dari para veteran dari 10.000 pertempuran ini. Dalam 2 atau 3 bulan terakhir, Gao Pengyi dan Jian He telah berperang melawan para veteran itu dalam pertempuran. Hasil akhirnya, bahkan jika mereka tidak bisa menang, para veteran dalam perang-perang setidaknya bisa tetap tak terkalahkan. Beberapa orang mungkin berkata, apakah Gao Pengyi dan Jian He terlalu lemah? Bahkan pion biasa ini tidak bisa bertarung, apa gunanya? Namun pada kenyataannya, pernyataan ini salah. Pertama-tama, para prajurit ini bukan tentara biasa. Ini adalah prajurit unik di sudut tenggara Pulau Domba Ajaib, di antara lebih dari 30 pulau. Kedua, efektivitas tempur para pejuang elit ini tidak lemah, tetapi cukup kuat untuk dilebih-lebihkan. Bayangkan bahwa bahkan komandan ular laut yang kuat, yang tidak berani mendekati desa Anping, berdiri di tepi laut dan mengendalikan perang dari jarak jauh. Ini menunjukkan betapa kuat dan menakutkan 100 veteran perang di desa Anping dalam pertempuran 30 segmen mereka. Sekali lagi, bahwa Gao Pengyi dan Jian He, meskipun bertarung sendirian, memang tidak terlalu baik. Tetapi mereka berbeda dari orang lain. Dibandingkan dengan para veteran perang itu, kedua orang ini tidak hanya memiliki bakat yang tak tertandingi. Yang paling penting adalah bahwa mereka jauh lebih murni daripada para veteran perang itu. Kekuatan Gao Pengyi dan kecepatan Jian He semuanya tak terkalahkan dari peringkat yang sama. Mungkin tidak kuat untuk bertarung sendirian, tetapi dengan penjara energi sihir Zhu Hengyu, semuanya benar-benar berbeda. Dengan Zhu Hengyu, mereka tidak perlu peduli tentang hal-hal lain sama sekali. Selama Zhu Hengyu mengendalikan 3 waktu bunga pihak lain, semua hasil Anda sendiri dapat dibombardir dengan otak. Dalam hal output daya ledak, Gao Pengyi dan Jian He tidak tertandingi. Semua dalam semua, desa Tianmo, yang merupakan desa Anping asli, memiliki ratusan veteran dari 30 segmen pertempuran. Kekuatan individu dan efektivitas tempurnya tidak kalah dengan Gao Pengyi dan Jian He. Meskipun kekuatan mereka tidak sebagus Gao Pengyi, kecepatan mereka tidak sebagus Jian He. Namun, dalam hal kualitas keseluruhan, kekuatan kurang dari Gao Pengyi, tetapi lebih besar dari Jian He. Kecepatannya lebih besar dari Gao Pengyi, tetapi kurang dari Jian He. Dengan kualitas komprehensif dan pengalaman tempur yang kaya, ratusan veteran dari 30 pertempuran dalam 30 tahap ini dapat dibandingkan dengan Gao Pengyi dan Jian He. Paling tidak, situasinya seperti ini sebelum tahun 60-an. Adapun pertempuran 60 segmen, sudah waktunya bagi Gao Pengyi dan Jian He untuk bekerja. Terbatas oleh talenta, para veteran dari 10.000 pertempuran itu hanya dapat meningkatkan tubuh iblis menjadi lebih dari 60 bagian.
Namun, bakat Gao Pengyi dan Jian Dia dapat mendukung mereka dan memungkinkan mereka untuk mengolah tubuh iblis ke lebih dari 90 segmen. Dengan kekuatan bertarung seperti itu, tim ini seperti pisau tajam, membuka mulut langsung dari formasi pertempuran ular laut yang terdiri dari udang, tentara, dan kepiting yang tak terhitung jumlahnya. Dari Zhu Hengyu, mereka berjalan keluar dari hutan lebat untuk mencapai desa terdekat Qinghe, hanya butuh sesaat dupa. Kita harus tahu bahwa jarak antara hutan lebat dan desa Qinghe tidak dekat. Untuk orang biasa, bahkan jika tidak ada rintangan untuk berlari dengan kekuatan penuh, waktu Yixiang hanya bisa dihubungi. Namun, Zhu Hengyu dan mereka hanya menghabiskan beberapa jam di pasukan ribuan tentara untuk membunuh masa lalu. Ini cukup untuk melihat kekuatan apa yang dimiliki tim Zhu Hengyu. Melihat desa Qinghe, tempat asap naik dari jauh, Zhu Hengyu mengerutkan kening. Pada saat ini, tembok rendah desa Qinghe telah rusak dan banyak udang, tentara dan kepiting akan dibakar dan dijarah di desa. Mayat domba iblis yang tak terhitung jumlahnya jatuh di lorong-lorong, ladang dan bahkan atap. Melihat rekan senegaranya yang sudah mati ini, Zhu Hengyu sangat sedih. Tapi ini bukan waktunya baginya untuk bersedih. Karena cara ini, Zhu Hengyu tidak menemukan sosok komandan ular laut. Menurut pemahaman Zhu Hengyu, komandan ular laut ini seharusnya ada di belakang, mengarahkan serangan para jenderal. Karena tidak peduli apakah itu Xie Yu di Changshui atau gunung bawah laut sebelumnya, selalu melakukan ini ketika menyerang Pulau Iblis. Zhu Hengyu ingin langsung menyerang komandan ular laut yang berkuasa di belakang. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa setelah mereka bergegas keluar dari hutan, mereka tidak pernah menemukan sosok ular laut. Karena komandan ular laut tidak memerintah dari belakang, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa, yaitu, komandan ular laut ini maju ke depan. Pada saat ini, Zhu Hengyu tidak tahu bahwa sebagian besar komandan ular laut akan memimpin udang, tentara, dan kepiting ke depan. Hanya Pulau Tianmo, bekas Pulau Anping, yang merupakan pengecualian. Karena pulau ajaib adalah tulang yang sangat sulit untuk dimakan. Ada kepala desa tua yang mengerikan, dan komandan ular laut itu akan berada dalam bahaya kehidupan kapan saja. Hanya dengan tinggal di pantai mereka dapat berbalik dan melarikan diri kapan saja. Selama Anda melompat ke laut di belakang Anda, itu aman. Komandan ular laut tidak bodoh, dalam hal mengetahui bahwa mereka tidak terkalahkan, mereka secara alami tidak akan melanjutkan. Bagaimanapun, kehidupan kecil itu penting. Di antara pulau-pulau dalam pengaruh Sekte Pedang Setan, hanya ada desa Anping, yang sekarang menjadi kasus khusus desa Tianmo. Sisa desa dan pulau yang tersisa, komandan ular laut akan menjadi orang yang bergegas ke depan. Pada saat ini, Zhu Hengyu sedang mencari pemimpin ular laut yang sedang berburu, dan sedang menikmati sensasi pembantaian dan peremukan di desa Qinghe. Murid dari Sekte Pedang Domba Setan yang menjaga desa Qinghe bernama Lin Dalong. Dia tahu bahwa ada 4 bintang terang dari Su Ziyun, Zhu Dachang, Xi Yue dan Zhu Hengyu. Dalam hal ini, ia hanya akan menjadi yang mendukung, jadi Lin Dalong tidak memiliki harapan untuk uji coba perekrutan ini. Oleh karena itu, setelah Lin Dalong membawa timnya ke desa Qinghe, dia telah melakukan satu hal, yaitu mundur dan berkultivasi. Penduduk desa Qinghe secara alami tidak memiliki pendapat. Lin Dalong berpikir semuanya akan sama seperti sebelumnya. Setelah munculnya bencana lautan, hilangnya beberapa penduduk desa dapat berhasil menahan serangan ular laut. Tapi kali ini dia salah. Ketika bel alarm berbunyi, dia berdiri di observasi di desa dan memandangi tentara hitam di kejauhan. Lin Dalong sudah tahu bencana lautan kali ini, dan aku khawatir itu tidak akan berakhir. Meskipun ia segera memanggil penduduk desa untuk mempelajari langkah-langkah tanggap darurat, ini tidak ada gunanya. Udang dan kepiting itu tampaknya tidak akan ada habisnya, berjuang maju mundur. Setelah sehari dan malam perlawanan intensitas tinggi, benteng desa Qinghe akhirnya hancur. Lin Dalong tidak punya pilihan selain membawa penduduk desa ke rumah-rumah dan lorong-lorong dan memulai pertempuran jalanan. Hanya saja, tidak peduli pertempuran macam apa, atau seberapa kuat jenderal yang berkuasa itu. Dengan hanya 2.000 orang yang melawan para jenderal yang tidak habis-habisnya, mereka tidak akan pernah menjadi lawan. Akhirnya, di bawah kepemimpinan Lin Dalong, semua orang mundur ke kuil di desa. Candi itu tidak besar, tetapi tidak banyak orang yang tersisa. Usus Lin Dalong menyesal pada saat ini. Dia mulai menyesal bergabung dengan tentara. Ini adalah pertempuran pertama dalam kehidupan Lin Dalong, dan dia hampir di akhir hidupnya, yang membuatnya tidak menyesal. Tetapi tidak ada obat penyesalan dalam hidup. Bahkan jika Lin Dalong menyesal, tidak ada cara. Sekarang melawan, mungkin ada kesempatan untuk bertahan hidup, kalau tidak, dia mungkin sekarat hari ini. Tapi memelihara kuil lebih mudah daripada menjaga desa. Meskipun hanya ada lebih dari 300 orang yang tersisa di kuil. Tetapi lebih dari setengah dari lebih dari 300 orang adalah elit di desa Qinghe. Setengah sisanya adalah keluarga mereka. Untuk melindungi anggota keluarga mereka, para elit ini secara alami mencoba yang terbaik. Karena pintu candi relatif kecil dan dinding candi relatif keras, udang dan kepiting hanya dapat menyerang dari depan.
Akibatnya, tekanan pada pertahanan jauh lebih sedikit. Meskipun udang dan kepiting tidak akan ada habisnya, mereka dapat menyimpan kekuatan fisik mereka secara maksimal dengan memutar sisanya. Tetapi orang-orang di kuil kecil harus tidak bisa keluar, mereka hanya bisa menunggu penyelamatan desa-desa lain. Tetapi alih-alih menunggu penyelamatan desa tetangga, mereka menunggu komandan musuh, Sisnake, yang memimpin tim kali ini. Komandan ular laut memandangi kuil kecil itu, wajahnya penuh cemoohan. Dalam pandangan komandan ular laut di kuil kecil ini, kecuali untuk 30 bagian dari tubuh monster Lindalong, yang agak sulit untuk dibersihkan, sisanya hanya rentan. Dan bahkan Lindalong, pada kenyataannya, kekuatan tempurnya tidak terlalu tinggi. Melalui serangkaian pengamatan dalam gelap, pemimpin ular laut ini telah mengetahui betapa kuatnya Lindalong. Meskipun mungkin merepotkan, pemimpin ular laut tahu bahwa dia bisa mengalahkan Lindalong. Melihat udang dan kepiting yang tidak bisa diserang untuk waktu yang lama, komandan ular laut bertepuk tangan dan membiarkan udang dan kepiting berhenti menyerang. Ini tentu saja bukan rasa kasihan yang diperintahkan ular laut. Iblis domba dan klan ular laut bertarung secara turun-temurun antara dua ras, hanya kamu yang hidup dan mati, tidak ada simpati dan belas kasihan sama sekali. Alasan mengapa komandan ular laut membuat udang dan kepiting berhenti menyerang juga sangat sederhana. Sekalipun jumlah udang, tentara, dan kepiting sangat besar, tetapi sebagai korban yang tidak berarti, ia sebagai ular laut tidak dapat melakukannya. Jadi kali ini dia siap untuk menembak sendiri. Panggil pemimpinmu untuk menemuiku. Komandan ular laut memandangi penduduk desa yang terengah-engah di gerbang kuil dan berkata dengan wajah mencibir. Lindalong di kuil juga menemukan bahwa ular laut telah berhenti menyerang. Mendengar suara ular laut di luar kuil, Lindalong, yang masih beristirahat di kuil, harus menyeret tubuhnya yang lelah ke pintu kuil. Apa yang kamu lakukan? Lindalong mengerutkan kening, menatap pemimpin ular laut dengan kebencian di matanya. Pada saat ini, Lindalong melihat bahwa pemimpin ular laut ingin pergi langsung untuk membunuhnya. Keempat anggota timnya semuanya tewas dalam pertempuran untuk melindungi penduduk desa dan menutupi retret penduduk desa. Keempat adalah semua teman besi terbaik Lindalong. Mereka yang bisa mengikuti Lindalong di medan perang harus memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Lindalong. Ini tidak bisa dikatakan sebagai teman besi, itu harus sudah dianggap sebagai hidup dan mati. Melihat bagaimana keempat kematian itu dibunuh oleh musuh, bagaimana mungkin Lindalong tidak marah? Hanya saja dia tahu bagaimana situasi keseluruhannya. Dia tidak hanya hidup dan mati dari 4 orang, tetapi juga seorang kapten pasukan domba iblis. Meskipun dia ingin bergegas langsung untuk membalas keempat pria itu, dia tidak bisa melakukan itu. Karena di belakangnya, penduduk desa yang tidak berdosa masih berdiri. Karena Mo Yang Jianzong memberinya tugas menjaga desa, dia harus menjaga sampai saat terakhir. Keempat nyawanya dan kematiannya telah membayar harga nyawanya untuk melindungi penduduk desa, dan Lindalong bahkan tidak bisa membalaskan dendam mereka terlepas dari kehidupan dan kematian penduduk desa. Saat Lindalong melihat komandan ular laut, dia ingin segera melangkah maju untuk membalas anggota timnya. Hanya untuk melindungi keselamatan penduduk desa, Lindalong masih menolak dorongan itu. Dan Lindalong juga tahu bahwa dia belum tentu lawan dari ular laut ini. Komandan ular laut di sisi lain adalah pandangan jijik, dan berkata dengan sinis kepada Lindalong. Kamu adalah pemimpin mereka. Lindalong dengan kuat menekan amarahnya dan berbisik. Kepala desa tidak berani mengatakannya, tapi aku bertanggung jawab di sini. Katakan saja apa saja, jangan berbalik. Lindalong tidak ingin berbicara terlalu banyak dengan pemimpin ular laut ini, jadi dia langsung berkata. Melihat kebencian Lindalong, pemimpin ular laut ini tidak marah, tetapi sebaliknya dia tersenyum dan berkata. Dia orang yang ceria. Kalau begitu aku tidak akan bicara omong kosong. Aku bahagia hari ini dan memberimu kesempatan untuk hidup. Apa? Wajah Lindalong menunjukkan beberapa kejutan, dan beberapa ragu. Apa yang kamu lakukan? Lindalong tidak bisa menebak apa yang ingin dilakukan komandan ular laut, tetapi hanya bisa mengerutkan kening dan bertanya dengan keras. Bukan apa-apa, hanya ingin bermain 1 lawan 1 denganmu. Komandan Sisnake masih berkata dengan jijik, seolah-olah dia telah memenangkan pertandingan tunggal ini. Pada saat ini, keluarga ular laut jelas memiliki keuntungan absolut, dan Lindalong tidak bisa menebak mengapa komandan ular laut harus melakukan tindakan yang berlebihan. Meskipun Lindalong tidak tahu apa arti kepala ap untuk komandan ular laut, Lindalong tahu bahwa kepala ap ini pasti akan menjadi jerami yang menyelamatkan jiwa baginya. Jadi saya melihat bola mata Lindalong berputar dan memikirkannya. Kemudian Lindalong berteriak pada pemimpin ular laut. Aku setuju untuk memilih. Tapi aku punya syarat. Komandan Sisnake mendengarkan Lindalong, tetapi berkata kepada Lindalong dengan acuh tak acuh. Apa kondisinya? Lindalong melirik kait komandan ular laut dan melihat jejak harapan untuk bertahan hidup, diam bersuka cita dalam hatinya. Saya melihat bahwa Lindalong telah menyapu kabut tebal di wajahnya sebelumnya, dan bahkan menunjukkan sedikit senyum. Aku ingin bertaruh denganmu. Taruhan apa? Komandan ular laut memandang Lindalong dengan penuh minat dan bertanya. Lindalong menjelaskan sambil tersenyum. Taruhannya adalah tentang masalah ini.
Jika aku memenangkan pertarungan 1 lawan 1 ini, kamu akan membiarkan kita semua pergi. Dan jika kamu memenangkan kompetisi ini, semua orang di sini akan siap membantu kamu. Bagaimana menurutmu? Pada saat ini wajah Lin Dalong penuh dengan senyum. Lin Dalong percaya bahwa Komandan Ular Laut memilih untuk memilih karena mereka tidak bisa masuk ke kuil. Sekarang dia memiliki kepercayaan diri, Lin Dalong secara alami memilih untuk bertaruh yang lebih besar. Selama dia mengalahkan Komandan Ular Laut, dia dan penduduk desa akan dianggap benar-benar aman. Jika dia kehilangan taruhannya, dia akan melanggar kontrak dan terus menempel pada kuil kecil ini. Meskipun pelanggaran kontrak semacam itu memiliki sikap memalukan dan akan dimarahi dan tak tahu malu, tetapi pada saat ini hidup dan mati, yang peduli tentang hal-hal seperti wajah. Komandan Ular Laut di sisi lain masih memiliki tampilan yang acuh tak acuh. Oke, pria itu sulit mengejar kata-katanya. Lin Dalong sangat senang melihat Komandan Ular Laut menyetujui taruhannya, dan senyum di wajahnya menjadi lebih cerah. Pria itu sulit mengejar kata-katanya. Lin Dalong juga berkata. Setelah itu, keduanya bukan omong kosong, Lin Dalong langsung mengambil pedang panjang di tangannya, dan Komandan Ular Laut juga mengeluarkan pisau baja yang cerah. Keduanya langsung di satu tempat. Lin Dalong juga memiliki pengetahuan diri, dia tahu berat badannya. Meskipun ia dan Komandan Ular Laut sama-sama memiliki 30 segmen tubuh iblis, bahkan jika mereka berdua memiliki kekuatan tempur yang sama, Komandan Ular Laut juga memiliki racun ular laut yang unik. Lin Dalong sebagai keluarga domba iblis, tetapi tanpa ini, ia hanya melahirkan sepasang tanduk biasa. Jika Komandan Ular Laut racun ular berbisa, ia menggunakan tanduk untuk melawan, itu tentu saja tidak realistis. Oleh karena itu, Lin Dalong tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan kecanggungannya, dan dia harus datang dengan semua kekuatannya. Kemenangan satu pukulan adalah satu-satunya cara. Ketika Lin Dalong datang, dia menggunakan nirwananya, bola ajaib. Bola api magis ini adalah keterampilan sihir utama, tetapi itu bukan keterampilan sihir primer biasa, tetapi keterampilan sihir yang telah ditingkatkan dan diperkuat. Prototipe trik ini disebut Magic Fireball, dan kekuatannya hanya bisa dikatakan rata-rata. Meskipun bola api energi magis ini tidak melepaskan diri dari ruang lingkup keterampilan sihir utama, tetapi setelah ditingkatkan oleh para Master Demon Sword Sect, kekuatannya telah sangat ditingkatkan. Dengan peningkatan kekuatan, biaya penebusan bola api ajaib ini juga meningkat banyak. Untuk keterampilan sihir ini, Lin Dalong menghabiskan lebih dari 10 batu ajaib menengah. Saat berperang melawan pasukan ular laut, Lin Dalong mampu menyelamatkan hidupnya dengan trik ini, dan lebih dari 100 orang di belakangnya. Hanya saja kekuatan bola api energi magis ini hebat, tapi itu hanya keterampilan sihir utama. Tidak dapat mengunci target, tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada target, dan tidak dapat memenjarakan target. Ini adalah kelemahan dari bola api ajaib. Dan Komandan Ular Laut telah mengamati Lin Dalong untuk waktu yang lama. Jadi pada saat ini, bola api ajaib Lin Dalong, Komandan Ular Laut tidak peduli sama sekali. Menyaksikan bola api besar menerpa Komandan Ular Laut hanya berkedip dan bersembunyi. Meskipun Lin Dalong memiliki tubuh iblis 30 segmen, dia seperti bunga di rumah kaca itu, dan dia belum pernah melihat adegan besar. Udang dan kepiting berdaya rendah akan membuatnya berpikir bahwa bola ajaib sangat kuat. Pada saat ini, perintah ular laut jelas bukan jenderal, dan bola api besar yang tidak bisa dikunci terlalu mudah baginya untuk menghindar. Melihat bola api ajaib yang mengira dia bisa menang dengan satu pukulan, ular laut membawanya untuk bersembunyi, dan Lin Dalong tertegun. Ini juga merupakan manifestasi dari kurangnya pengalaman tempur yang sebenarnya. Di atas medan perang, antara hidup dan mati, dewa yang tertegun seringkali merupakan harga kehidupan. Hanya saja Komandan Ular Laut tidak mengambil keuntungan dari dewa tertegun Lin Dalong untuk melawan, tetapi masih berdiri di tempat dan menatap Lin Dalong dengan wajah mengejek. Hanya ingin menyakitiku. Lin Dalong baru saja bereaksi. Hanya saja setelah mendengarkan perintah ular laut, Lin Dalong tidak merenungkan masalah sebelumnya, tetapi merasa bahwa ejekan Komandan Ular Laut membuatnya merasa terhina. Jadi Lin Dalong tidak berbicara, tetapi sangat marah, dan mata merahnya beralih ke pemimpin ular laut. Kemudian keduanya memulai pertempuran nyata. Keduanya bermain bolak-balik untuk beberapa putaran, masing-masing dengan pertempuran ofensif dan defensif. Semua ini sebenarnya adalah fenomena yang dangkal. Seperti kata pepatah, orang awam melihat kesibukan, dan orang awam melihat ke pintu. Meskipun pertempuran antara mereka berdua tampaknya datang dan pergi dari permukaan, tetapi orang dalam melihatnya sekilas. Komandan Ular Laut selalu merasa nyaman, dan Lin Dalong telah melakukan segalanya. Pada saat ini Lin Dalong sudah merasakan kesenjangan di antara mereka. Saat pertarungan semakin dalam, Lin Dalong tidak lagi memiliki keinginan untuk marah pada awalnya. Sebaliknya, hati Lin Dalong sudah dingin. Dia tahu seberapa lebar jaraknya dengan Komandan Ular Laut. Tetapi pada saat ini, sudah sulit untuk menunggang harimau. Lang Dalong hanya bisa bertarung melawan pemimpin ular laut dengan kulit kepala. Dia masih memiliki sedikit fantasi, dan merasa bahwa semua ini dilakukan oleh pemimpin ular laut. Bahkan, pemimpin ular laut juga merupakan ujung panah.
Hanya saja faktanya benar-benar muncul seiring waktu. Melihat pisau perang di lehernya, Lin Dalong benar-benar terjaga dari fantasi yang tidak realistis. Kamu kalah. Komandan Sisnake memandang Lin Dalong berlutut di tanah, wajahnya masih dengan senyum sinis. Lin Dalong berlutut di tanah, menundukkan kepalanya, tak bisa berkata-kata. Dia benar-benar kalah, dan dia benar-benar kalah. Dia seharusnya bisa menahan kuil kecil itu untuk waktu yang lebih lama, karena kesedihannya benar-benar hilang. Lin Dalong sekarang menyesalinya, tetapi itu tidak lagi berguna. Kamu orang-orang seperti domba iblis benar-benar bodoh. Apakah kamu pikir aku tidak tahu trik kecil dalam pertaruhanmu? Katakan yang sebenarnya. Aku tidak hanya tahu tipuan kecilmu, tapi aku sengaja melakukannya. Karena tipuan kecilmu adalah lelucon di depan kekuatan absolut. Lin Dalong mendengarkan perintah ular laut dan menatapnya dengan ekspresi yang luar biasa. Hanya saja penyesalan bahkan Lin Dalong sudah terlambat. Akhirnya, dia melirik penduduk desa yang berdiri di gerbang kuil dan dipenuhi dengan keputusasaan. Lin Dalong penuh rasa malu. Dia merasa menyesal atas penduduk desa yang tidak bersalah ini, untuk saudara-saudara yang mati tanpa rasa takut untuk melindungi penduduk desa, dan untuk penanaman dan kepercayaan moyang Jianzong. Hanya saja tidak ada gunanya mengatakan apapun saat ini. Lin Dalong hanya bisa menundukkan kepalanya dengan sedih, menunggu kedatangan kematian. Komandan ular laut memandang Lin Dalong, matanya masih penuh ejekan. Ras domba iblis-iblis bodoh. Pada saat terakhir hidupmu, aku akan membiarkanmu menjadi hantu dan memberitahumu siapa yang membunuhmu. Kemudian Komandan ular laut berhenti dan melanjutkan. Sui Dei adalah orang yang membunuhmu di Pulau Xiaoyang ini hari ini. Dan aku, di masa depan, akan menjadi jenderal dari keluarga ular laut. Setelah berbicara, pemimpin ular laut bernama Sui Dei perlahan mengangkat pedang perang di tangannya. Dalam adegan berikutnya, tangan Sui Dei naik dan turun, dan tubuh Lin Dalong dipisahkan. Hanya saja ketika pedang perang Sui Dei hendak menyentuh leher Lin Dalong, dia tiba-tiba merasakan napas berbahaya di belakangnya. Nafas semacam ini secara langsung membuat rambut Sui Dei jatuh, dan hatinya juga langsung menyebutkan tenggorokannya. Kemudian Sui Dei tidak peduli apa yang terjadi di belakangnya, dan langsung pergi ke samping. Itu juga Sui Dei yang sangat waspada, dan melihat bahwa pada saat kilat, roh pedang yang sangat cepat menyapu sisinya. Karena Sui Dei memflash Jian Qi, maka Lin Dalong di depannya pasti akan dipenggal oleh Jian Qi secara langsung. Bahkan Sui Dei telah memikirkannya untuk sementara waktu dan mengambil tubuh Lin Dalong sebagai perisai, dan kemudian melawan roh pedang berturut-turut di belakangnya. Hanya saja Sui Dei tidak pernah berpikir bahwa gas pedang ini yang seharusnya secara langsung membunuh Lin Dalong, ketika dia akan menyentuh tubuh Lin Dalong, menghilang dari udara tipis. Sui Dei langsung terkejut. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari kejauhan, lari. Hanya 2 kata, tetapi jelas menyebar ke telinga semua orang. Melihat Lin Dalong berlutut di tanah ini juga merupakan berkah bagi jiwa. Setelah mendengar 2 kata ini, Lin Dalong berbalik langsung dan berdiri. Pada saat ini, Sui Dei juga bereaksi, melihat gerakan Lin Dalong, jalan rahasia Sui Dei tidak baik. Jika Lin Linlong melarikan diri ke kuil kecil, itu akan menjadi masalah. Jadi setelah melihat gerakan Lin Dalong, Sui Dei tidak berpura-pura menjadi keren kali ini. Dia langsung mengangkat pedangnya dan menebas Lin Dalong. Itu hanya 1 langkah pada akhirnya, pedangnya hanya menyentuh sudut pakaian Lin Dalong. Pada akhirnya, Sui Dei hanya bisa menonton Lin Dalong tersandung kembali ke kuil kecil. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.